Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat malam Sobat Ngulik dimanapun berada. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Nadila Nuraini, atau biasa dipanggil Nadila, dari Center of Management IPB, dan rekan aku, Anissa Mulia atau bisa dipanggil Caca dari Future Star IPB. Di episode kali ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif banget. Nah, dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai studi ke Amerika dengan beasiswa bukan cuma mimpi. Menarik banget kan topiknya? Nah, Caca, seperti nama podcast kita nih, yaitu Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Selain kita di sini, pastinya akan ada seseorang kan yang akan menginspirasi. Kira-kira siapa sih seseorang itu? Boleh dong di-spill supaya Sobat Ngulik nggak pada penasaran lagi nih. Oke, pasti udah pada penasaran banget kan? Jadi nih Kak Nadila dan Sobat Ngulik yang ada di rumah, kali ini kita kedatangan tamu super spesial yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Beliau merupakan seorang awardee beasiswa ke Amerika, langsung aja kita sambut Kak Zakia. Halo Kak Zakia. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Zakia gimana kabarnya Kak? Iya, alhamdulillah baik juga nih. Udah siap belum nih Kak, sharing-sharing bareng kita dan Sobat Ngulik di rumah? Siap nggak siap harus siap ya. Oke, karena Kak Zakia kayaknya udah siap banget nih, langsung aja kita berbincang-bincang lebih jauh bersama Kak Zakia. Pertama-tama nih Kak, boleh dong diceritain tentang profil Kakak seperti educational background Kakak dan mungkin sedikit personal life dari Kak Zakia sendiri. Oke, makasih banyak teman-teman Center of Management dan Future Stars untuk undangannya ngobrol-ngobrol di podcast kali ini. Perkenalkan, namaku Zakia Salsabila, biasa dipanggil Kia atau Jakiman, kalau sama teman-teman dekat. Saat ini sedang melanjutkan studi S2 di Peabody College of Education and Human Development di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, dengan beasiswa LPDP. Sebelumnya, aku S1 di Manajemen IPB. Terus kalau misalkan konsentrasinya nih mungkin ya teman-teman manajemen itu lebih ke sumber daya manusia dengan minor di consumer science atau ya ilmu konsumen. Kalau misalkan di luar kelas, aku juga aktif di beberapa organisasi, tapi yang terakhir itu di IPB OTSCO atau Outstanding Student College, sempat menjadi Head of Learning and Training, terus dari gitu terakhir jadi Director juga. Jadi seputar kampus tuh udah sukanya dari zaman kuliah gitu, walaupun jurusannya manajemen tapi sudah tertarik di dunia pendidikan dari sejak kuliah gitu. Nah, setelah aku lulus dari IPB, aku lanjut kerja di Direktorat Kemahasiswaan IPB. Tugasnya tupoksinya untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswa IPB yang mau mengikuti kompetisi tingkat nasional dan internasional, khususnya mahasiswa berprestasi, kemudian debat, dan juga international competitions. Jadi memang udah passionate nih di bidang higher education sejak S1 lah ya. Terus kalau misalkan personal life, mungkin dari hobinya aku suka baca. Buku yang terakhir dibaca banget itu buku ya Terelie, judulnya Janji. Mungkin teman-teman juga udah pernah baca. Terus nonton juga suka, sama kadang-kadang nulis sih buat personal aja kayak sambil terapi tanda kutip gitu ya. Itu sih. Oke, produktif sekali ya Kak. Apalagi hobi kakak sendiri kan membaca ya Kak. Bisa dicontoh nih buat sobat ngulik di rumah ya. Oke, kita next nih Kak. Kakak kan merupakan awardee beasiswa ke Amerika. Mungkin boleh diceritakan bagaimana sih perjuangannya sehingga kakak bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Oke. Mungkin untuk memperjelas lagi, aku pakai beasiswa LPDP untuk kuliah di S2 ini, dan kalau misalkan dilihat perjalanannya mungkin agak panjang ya, tapi ini nggak sepanjang, banyak sekali aku nemuin awardee lain yang udah berkali-kali nyoba gitu, udah bertahun-tahun nyoba. Ada yang terakhir itu di angkatan persiapan keberangkatanku tuh udah trial ke-7 baru dapat. Jadi kayak setiap orang pasti punya perjalanannya masing-masing. Kalau aku personally itu
di awal 2021 sih sebenarnya nyobanya. Jadi udah dari awal 2021 udah kepengen nih lanjut S2, tapi waktu itu belum pakai letter of acceptance, belum ada kampus yang diterima. Jadi aku coba persiapan untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Nah, persiapan itu kan panjang ya, ada banyak tuh persyaratannya, misalkan kayak English proficiency, terus udah gitu ada essay juga, surat rekomendasi, CV, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di 2021 itu karena setelah lulus, yang aku paling butuhkan utama yaitu TOEFL score-nya. Jadi di pertengahan itu, di awal aku udah mulai ada nih pengen buat lanjut, akhirnya mulai coba bikin timeline-nya, persiapan ke depan seperti apa. Akhirnya di pertengahan itu mulai ikutan kursus TOEFL. Nah, setelah ikut kursus, ambil tesnya, terus udah gitu buka pendaftaran LPDP tahap 2, waktu itu di 2021 aku daftar, setelah daftar nggak lolos, ternyata akhirnya setelah nggak lolos itu aku memutuskanlah untuk coba daftar kampusnya dulu. Waktu itu ada 3 kampus yang aku coba apply. Yang pertama ada Harvard, jurusannya Learning Design, Innovation and Technology, itu konsentrasinya higher education juga. Terus yang kedua ada University of Massachusetts Amherst, itu jurusannya higher education juga, sama yang ketiga Vanderbilt University ini higher education. Nah, ternyata dari 3 kampus yang aku apply ini, alhamdulillah dapat di Vanderbilt University. Nah, ini fun fact sebenarnya. Jadi waktu aku daftar ke Vanderbilt itu, kampus ini belum masuk ke list LPDP. Jadi belum masuk list kampus yang didanai oleh LPDP gitu. Kalau misalkan anak S2 kan ada di LPDP itu ada list kampus tertentu ya dengan subjek-subjek tertentu juga. Jadi nggak bisa sembarangan apply sebenarnya. Tapi entah kenapa kayak ada feeling aja gitu. Pokoknya udah suka banget nih sama sekolah ini karena 3 itu kan sekolah yang aku benar-benar aku suka gitu ya. Pasti dia ada jalannya nanti gitu. Ya udah apply aja, terus ternyata alhamdulillah keterima, dan alhamdulillahnya lagi di tahun 2022 gelombang 1 LPDP itu baru nambahin kampus Vanderbilt. Dan jurusannya spesifiknya itu di education sama medical science kalau nggak salah. Jadi kayak benar-benar wah ini jalan cerahnya tuh ketemu di sini gitu. Ya udah akhirnya aku daftar LPDP-nya juga dengan LOA, terus udah gitu mengikuti alur seleksinya. Dan kalau misalkan di tahun 2022 ini alhamdulillah dipermudah lagi nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya LOA atau letter of acceptance, surat dinyatakan diterima di kampus tertentu yang sudah ditentukan LPDP, itu bisa langsung skip ke tahap wawancara. Asalkan kalian cuma pilih 1 kampus aja nih. Kalau sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu yang bisa skip ke tahap wawancara itu cuma kampus-kampus tertentu, perguruan tinggi utama dunia namanya. Tapi alhamdulillah yang sekarang semua yang masuk daftar LPDP itu bisa langsung skip ke wawancara. Jadi nggak pakai tes substansi. Karena sebelumnya tuh aku pas yang LPDP itu gagalnya di substansi tesnya. Dan itu lebih nyeseknya lagi, gagalnya karena kesalahan teknis. Jadi waktu itu software-nya tiba-tiba nggak bisa dipakai, terus aku cuma punya waktu 15 menit buat nyelesain semuanya, itu nggak realistis banget buat bisa ngerjain dengan baik. Jadi aku udah yakin dari awal sih bakal gagal yang waktu tahap 1 itu. Jadi kurang lebih kayak gitulah, dapat beasiswanya, alhamdulillah secured, terus ngikutin prosesnya semuanya sampai bisa berangkat ke Nashville, Tennessee gitu. Wah, berarti hebat banget ya Kak Zakia ini sampai akhirnya bisa dapat beasiswa LPDP ke Amerika gitu. Berarti kurang lebih tuh setahun ya Kak persiapannya gitu segala macam. Iya, kurang lebih 1,5 tahun ya. Terus nih Kak, kalau boleh tahu apa sih alasan Kakak memilih Amerika sebagai negara tujuan untuk mendapatkan beasiswa ini gitu? Oke, kalau Amerika sebenarnya ada alasan personal juga sih ya, karena sebelumnya tuh aku udah waktu kuliah, alhamdulillah ada 2 kali kesempatan ke sana, ke sini maksudnya, ke sini, terus waktu itu untuk acara model United Nations, dan ngelihat apa ya, kayak suasana belajarnya, waktu itu kayak suasana diskusi, terus berdebat gitu sama orang-orang lain tuh sangat enak sih di sini, maksudnya kayak sangat terbuka di sini. Terus juga dari yang kedua, dari segi diversity-nya, kita bisa ketemu sama orang dari berbagai macam latar belakang, nggak cuma dari orang Amerika aja, terus udah gitu ada
kan American tuh biasanya ada Chinese American, terus Latin American, Spanish American, jadi kayak ketemu dengan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda itu menurut aku sangat eye opening sih, jadi bisa membuka banyak insight baru. Terus kalau misalkan sebenarnya kalau lebih ke yang lebih scientific, bukan scientific sih, lebih logiknya untuk terkait dengan studi itu, karena kan aku mau belajar higher education ya. Dan aku lihat dong berarti negara mana nih yang punya higher education institutions yang bagus nih, yang terkenal bagus. Dan kalau misalkan dilihat tuh dari QS World Ranking atau Times Higher Education juga dilihat 40% dari kampus top di dunia itu lokasinya ada di US gitu. Jadi kayak wah ini sentranya higher education institutions yang berkualitas gitu. Jadi pengen belajar gimana sih mereka mengelola pendidikan tingginya, gimana sih kurikulumnya, gimana sih kayak di kelas itu cara mengajar profesor-profesornya seperti apa. Jadi lebih ke sana sih alasannya. Terus kalau misalkan dari sekolahnya sendiri, si Peabody College ini sangat dikenal sebagai one of the best graduate school of education di US. Jadi aku pengen banget belajar dari tempat yang, dari sumber yang terbaiknya lah. Karena kan jangan nanggung-nanggung nih, udah keluar capek-capek gitu nanti ya bakalan susah belajarnya, sekalian aja dari tempat yang terbagus gitu, terbaik gitu ya. Itu sih alasannya. Wah, aku setuju banget sih Kak sama Kakak. Siapa sih yang nggak kepengen kuliah di Amerika yang bisa dibilang merupakan negara yang sudah sangat maju. Dan eh, aku setuju sih dengan alasan Kakak, di mana suasananya tuh iya emang penting banget buat suasana. Terus Kakak juga udah riset baik nggak sih, merupakan tempat yang terbaik nggak? Emang bener sih, ngapain capek-capek kalau tempatnya itu nggak bagus. Oke, kita lanjut ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan beasiswa studi ke Amerika itu? Dan menurut Kakak, apa sih kunci utama Kakak sehingga bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Kalau misalkan persyaratan beasiswa sendiri, tiap beasiswa itu ada syaratnya masing-masing. Jadi teman-teman harus cek juga beasiswa mana yang pengen kalian coba. Kalau misalkan ke US itu ada beberapa opsinya, seperti LPDP, terus udah gitu Fulbright yang langsung dari pemerintah Amerika juga. Terus ada juga sebenarnya banyak beasiswa dari kampusnya langsung. Jadi nggak cuma dari luar, dari pemerintah aja, kampusnya juga suka ngasih. Ada juga dari organisasi internasional kayak World Bank itu ke beberapa kampus, tahu aku ini juga provide beasiswa juga. Jadi depends on the scholarship that you want to pursue. Kalau aku di LPDP sendiri, syarat di awal itu ada beberapa. Yang pertama kayak isi form pendaftaran, itu sebenarnya isinya kayak mindahin CV kita ke form itu. Mulai dari kayak publikasi ilmiah, terus dari gitu ada juga prestasi, keikutsertaan organisasi, lomba-lomba. Terus ada juga IPK dimasukin, tapi kalau menurut aku nggak terlalu berpengaruh sih sebenarnya. Terus ada banyak juga persyaratannya, dan ini kalau konteks aku kan LPDP, teman-teman harus aware banget sama panduan-panduan yang terbaru yang dikasih, karena setiap gelombang itu bisa berubah persyaratannya atau skema seleksinya bisa berubah, sangat dinamis. Kalau aku yang kemarin kurang lebih itu form pendaftaran, terus udah gitu surat rekomendasi, ada juga esai kontribusi, sama bahasa Inggris, bisa TOEFL atau IELTS atau TOEIC kalau nggak salah ya. Itu tergantung sama kampus yang kalian tuju juga. Jadi sebisa mungkin efektif nih, misalnya kalau trennya di US itu kan kampusnya biasanya mereka semuanya menerima TOEFL, ada beberapa menerima IELTS. Kalau LPDP bisa TOEFL, IELTS, bisa macam-macam tadi. Kalau trennya di UK itu mereka semua menerima IELTS, tapi beberapa menerima TOEFL. Jadi kayak tergantung nih kalian tujuannya ke kampus yang mana. Kalau aku kan sudah jelas di US itu semua terima TOEFL, ya udah berarti aku fokusnya di TOEFL aja gitu. TOEFL-nya juga lihat lagi TOEFL-nya IBT atau PBT atau apa bolehnya gitu. Jadi harus dilihat juga nih English proficiency yang diminta seperti apa. Itu sih tadi form, terus kayak gitu recommendation letter, terus berkas-berkas tambahan, sama tadi English proficiency dan essay. Syaratnya itu. Oh, kalau ini ya, kunci menurut aku, kenalin betul kenapa kalian mau S2 sih. Karena itu bakalan
ngaruh dari awal pendaftaran, dari proses nulis esai, terus udah gitu ke wawancara juga, ke daftar sekolah juga, karena semuanya butuh strong reasoning itu. Jadi mungkin di awal aku juga belajar sih, kayak di awal aku kan daftarnya tuh pas apply LPDP awal sebelum ada LOA, aku tuh nulis naruh kampus yang asal aja gitu, pokoknya kelihatan top aja. Harvard, NYU sama Northwestern kalau nggak salah, itu aku tulisnya itu, tapi tanpa kayak belum kuat nih alasannya kenapa aku pilih kampus itu. Nah, belajarlah dari setelah gagal itu kayaknya cari lagi nih, bener-bener dalemin setiap kampus itu tujuannya kayak gimana, profil fakultasnya seperti apa, mata kuliah yang ditawarkan apa aja, apakah sesuai dengan keinginan aku, terus gitu kayak feedback alumni kayak gimana, sesuai nggak ya sama culture aku gitu. Jadi lebih berkesadaran aja sih memilihnya. Jadi teman-teman semoga nanti bisa lebih jujur sama diri sendiri juga ketika memilih kampus dan bisa menemukan strong reasoning-nya tuh apa. Oke, untuk sobat ngulik yang di rumah yang mau ambil beasiswa keluar, bisa banget tuh di notes jawaban dari Kak Zakia tadi tentang persyaratan-persyaratannya yang sesuai sama kampus yang ingin dituju juga ya. Jadi bisa dicek ke kampusnya. Terus kunci-kunci utama untuk dapat beasiswa. Cari strong reasoning-nya gitu ya, Kak. Nah, sekarang aku mau tanya nih soal pengalaman Kakak. Nah, pasti kan ke luar negeri nih ngalamin yang namanya culture shock nih, Kak. Apa sih yang culture shock yang Kakak rasain gitu waktu di Amerika, waktu pertama kali nyampe di Amerika gitu? Oke. Jujur seminggu pertama itu aku banyak nangis sebelum tidur. Ini ngerasa banget, dan kayak aku ngeliat tuh, kalau lihat kayak award di LPDP yang lain kok kayak mereka happy aja ya di Instagram gitu. Kayak sekarang baru sadar sih ngerasain kayak mereka nggak se-happy itu deh aslinya gitu. Jadi kayak aku pengen nge-share aja gitu the truth behind the scenes, kayak orang-orang senyum-senyum foto Instagramnya estetik di depan kampus itu sebenarnya nggak seindah itu kok teman-teman. Di awal-awal mungkin banyak banget yang ngalamin homesick, itu berasa banget, apalagi kalau misalkan di Indonesia ya, aku nggak bisa mengeneralisir, tapi mungkin beberapa orang bisa relate, kayak kemana-mana itu kan biasanya ditemenin ya, kayak ayo mau kesini dong bareng gitu, ya oke, bisa langsung cus aja gitu, bisa langsung ciao aja, nggak perlu kayak janjian dulu jauh-jauh hari, bisa langsung mana-mana bareng gitu. Terus banyak yang dikenal, muka-mukanya familiar, kayak di sini aku harus start from scratch banget, mulai dari nol banget. Berasa berasa kesepian banget sih di awal. Tapi untungnya di sini aku ditemenin sama orang tuaku. Ada buat di awal-awal ini ditemenin sama ayah. Jadi karena di Nashville sendiri kan terkenal orang Indonesia dikit banget. Jadi alhamdulillah ada ayah yang nemenin juga. Itu yang pertama ya, ngerasa kesepian seminggu pertama itu aku nangis terus. Terus udah gitu pas udah mulai masa orientasi, bisa dapat teman, alhamdulillah dapat temennya gampang, kayak dari orang Amerika juga ada, terus dari orang Maroko, dari Pakistan, India yang mahasiswa internasionalnya juga ada, terus dari teman-teman sekelasnya juga bisa gampang temenannya. Tapi ternyata nggak bisa semudah kayak yang di Indonesia gitu loh, nggak bisa sedekat itu loh, karena mereka tuh sangat memisahkan kayak kehidupan akademik sama personalnya, kayak kita ketemu di kelas, oke, kita di kelas, kalau misalkan mau main keluar kayak kita bikin janji dulu 3 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Itu yang aku rasa kayak lumayan sih. Terus itu yang pertama dari segi pertemanan ya. Terus kalau yang kedua dari segi culture di kelas, ini sebenarnya nggak terlalu kaget, tapi lumayan kaget pas merasakan langsung gitu, karena kan sebelumnya cuma baca-baca aja. Nah di kelas itu kayak kita feel free banget kalau mau interrupt dosennya di tengah-tengah dia nyampein materi. Kalau misalkan kita nggak setuju, kita ada pertanyaan tiba-tiba atau kayak nggak suka nih sama apa yang disampaikan, itu benar-benar tinggal langsung angkat tangan terus kayak I don't really like your argument, terus kayak gitu-gitu terus jelasin, dan dosennya dengan sabar menjelaskan satu-satu gitu loh, kayak nggak nge-reject pendapat kita, tapi kayak ngejelasin benar-benar kayak oke, poin kamu bagus, tapi ada poin yang perlu dipertimbangkan gini, nggak bisa nggak langsung di reject, kayak pendapat kita tuh didengar banget. Terus apa lagi ya, kalau misalkan makanan, alhamdulillah nggak terlalu susah buat cari makanan halal di sini, banyak halal groceries, terus halal restaurant juga ada. Kalau
dari segi ibadah, alhamdulillah juga bisa. Mungkin kalau misalkan di Indonesia kan kita ada musola banyak di mana-mana ya di fakultas. Kalau di sini harus lebih kreatif aja sih, dan nggak boleh malu untuk nanya ke orang. Kayak di fakultas aku itu udah diwanti-wanti di awal, kayak kalau misalkan butuh prayer space itu bisa langsung aja bilang ke dosennya kalau di antara kelas. Kemarin contoh itu aku nyobain yang pertama kali kayak 15 menit sebelum kelas, kan dosennya biasa sudah ada 30 menit sebelum kelas tuh udah standby di kelas kan. Nah, kebetulan udah masuk waktu zuhur, terus aku bilang aja ke dosennya, mau sholat dulu, mau izin sholat dulu, kira-kira ada ruangan kosong yang bisa dipakai nggak ya? Terus beneran ditemenin, kayak dicariin ruangan, terus dibukain, kamu bisa sholat di sini, bawa sejadahnya nggak, gitu-gitu. Jadi kayak, itu sih yang paling berasa dua itu, pertemanan sama akademik. Wah, ternyata sangat mengejutkan sekali ya, Kak. Jujur, aku baru pertama kali dengar nih tentang budaya tersebut dari segi pertemanan, terus segi pendidikannya juga, terus cari musola gitu, harus bilang aja, tanya ke orang-orang di sana. Memang beda banget ya, Kak, sama di Indonesia. Nah, boleh nih, Kak, diceritakan juga mungkin kepada Sobat Ngulik, bagaimana suka dukanya sih selama Kakak menempuh pendidikan di sana? Ada nggak sih pengalaman unik yang mungkin Kakak alami sendiri? Kalau sebenarnya ini kan baru seminggu juga ya kuliah. Mungkin di sini yang paling berasa itu aku jadi belajar buat enjoy my own company. Maksudnya kayak enjoy sama diri aku sendiri. Karena kan tadi ya culture shock yang utama itu kemana-mana sendiri jadinya. Kayak di kampus itu melihat orang-orang sekarang jadi biasa aja sih, mulai mencoba terbiasa. Kalau kemana-mana tersendiri, terus kayak gitu ngelihat orang-orang juga kemana-mana sendiri. Kayak ada bangku di taman duduk sendiri baca buku, kayak oh ternyata tuh ini enjoyable juga loh. Jadi kemarin aku nyoba terakhir itu ada ya nyoba duduk di kayak halaman taman luas di depan fakultas itu, ada di bawah pohon ada bangku, terus kayak aku duduk sambil nulis-nulis diary aja tuh ternyata wah enak ya kayak gini gitu. Jadi itu sih pengalaman unik aku, walaupun kayak di beberapa orang ngeliatin tapi kayak cuek-cuek aja, mereka juga nggak begitu peduli sama apa yang kita lakuin gitu ya, udah feel free aja. Itu sih kayaknya yang menurut aku unik sih, tapi sebenarnya kayak di sini very common gitu. Wah, seru banget nih. Seru banget kuliah di luar negeri nih. Pasti teman-teman Sobat Ngulik di rumah yang mau studi ke luar negeri jadi makin penasaran dan makin pengen untuk pergi ke luar negeri. Nah, tadi kan Kakak milih Amerika itu karena sistem pendidikannya dan sekolahnya nih. Setelah merasain sendiri, apa sih Kak perbedaan kampus di Indonesia dan di Amerika? Dan apakah Kakak punya saran-saran yang mungkin Kakak pengen sampaikan, terutama terhadap pendidikan kampus di Indonesia? Oke. Ini aku nggak bisa generalisir ya, karena aku cuma pernah kuliah di IPB sama di Vanderbilt, dan itu juga baru seminggu awal ini. Tapi yang paling berasa dari awal itu, mungkin karena fakultas yang aku ambil, fakultas pendidikan juga, jadi profesor-profesornya itu sangat menekankan kita nggak usah worry tentang nilai, kita nggak usah khawatir tentang IPK, kita nggak usah khawatir tentang kayak hasil tes kita tuh bakalan jelek gitu. Yang penting adalah kita tahu gimana kita akan mengaplikasikan ilmu yang didapat di kelas ke dunia nyata. Itu menurut aku sangat meaningful sih, karena di awal ditekenin banget. Berkali-kali profesor tuh ngomong kayak, ya don't worry about your grades, pokoknya enjoy the learning process, kalian bisa argue di kelas, pokoknya engage in the learning process in the class with your classmates. Terus ya itu yang pertama ya, yang paling berasa nggak begitu pressure tentang nilai. Terus yang kedua tadi soal freedom of speech di dalam kelas, sebegitu bebasnya, bisa banget langsung angkat tangan, terus udah gitu nggak setuju sama teman-teman atau dosen yang langsung pun, yang nggak ada hard feelings juga, nggak ada baper dibawa keluar kelas gitu ya. Di kelas apa yang terjadi di kelas stay di kelas aja gitu. Itu ngerasa banget. Terus yang ketiga ini paling berasa sih sebenarnya, kayak fasilitas untuk support students itu banyak banget, diverse banget. Dan ini bahkan yang aku udah kenal itu yang di fakultas aku sendiri gitu ya, itu banyak banget kegiatan yang bisa kita
ikutin, kita fasilitas yang bisa kita manfaatin, kayak mulai dari perpustakaannya itu nggak cuma kayak kita minjem buku doang, tapi kita bisa juga, kita mau ngelakuin penelitian sesuatu, terus nanti si librarian-nya itu ngebantu kita cari referensi apa aja yang bisa kita pakai untuk support penelitian itu. Terus bisa juga kayak request jurnal, requestnya online aja, terus dikirim filenya ke kita gitu. Kalau misalkan di Indonesia tuh aku ngerasa masih susah untuk akses jurnal-jurnal berbayar gitu kan. Kalau di sini banyak banget resource-nya. Terus abis itu support lainnya kayak mental health atau well-being juga. Kalau misalkan di Indo mungkin kita belum ada kayak badan counseling khusus, mungkin ada tapi nggak begitu aktif. Tapi di sini benar-benar kayak oke, kita masukin form kayak isi screening kita yang dirasakan apa, terus kayak gitu nggak lama kemudian akan dapat respon, kita bisa jadwalin untuk counseling gitu, atau kayak kayak ada psikolognya gitu, ada counselornya di sini. Terus ada juga kayak kegiatan yang fun, kayak menjelang exams itu ada kasih es krim gratis di jalan-jalan fakultas, terus kayak gitu ada sesi yoga bareng, olahraga bareng, atau meditasi, itu banyak banget. Kalau misalkan yang suka bahas buku, ada sesi bahas book review bareng-bareng. Pokoknya banyak banget klub sports atau arts atau UKM-nya juga. Kalau misalkan kalian suka apa, kayak di sini tuh semua ada gitu. Walaupun kayak klub-klubnya kecil tapi mereka aktif. Itu yang aku salut sih. Kurang lebih itu. Oke, jadi bisa dibilang sudah sangat maju ya, Kak. Apalagi kita kayak nggak harus jangan mikirin IPK terus jangan khawatir sama IPK. Dan benar kata Kakak sih, mungkin di Indonesia bisa nih meniru sistem pendidikan di Amerika juga. Oke, terakhir nih Kak, boleh dong kasih tips atau mungkin closing statement untuk Sobat Ngulik yang ingin mendapatkan beasiswa ke Amerika seperti Kakak juga. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mungkin yang tadi aku sampaikan itu very brief, baru surface levelnya aja. Kalau memang teman-teman udah mulai ada bergejolak nih di dalam hati pengen S2, segera cari tahu kayak beasiswa apa aja yang tersedia, kampus-kampus apa aja sih yang menyediakan program studi yang kalian minatin. Terus udah gitu jangan ragu-ragu kalau misalkan mau email fakulti atau profesornya, atau email bagian admissionsnya, gimana kalian bisa bikin aplikasi yang maksimal dan berpeluang lebih gitu untuk dapetin bangku di perguruan tinggi tersebut. Jangan ragu untuk reach out, nggak cuma ke bagian universitasnya juga, tapi lihat alumni dari Indonesia ada nggak, coba reach out gitu, jangan malu untuk reach out ke orang, asalkan kalian sudah jelas apa yang kalian tuju, apa yang kalian butuh, pasti orang akan bantu gitu. Aku ngerasain sendiri banyak banget yang bantuin, kayak sebelumnya belum kenal, mau bantuin practice interview, review essay, itu sangat membantu banget. Terus dari gitu, jangan lupa jujur sama diri sendiri, jangan ikut-ikut orang, kayak ngeliat, oh dia udah S2, oh dia udah dapet ini itu, please jujur aja sama diri sendiri. Kalau misalkan kalian emang nggak butuh S2, atau kayak belum kepengen S2, jangan dipaksain, you do you, pokoknya dengerin apa kata hati aja. Terus ya enjoy the process. Kalau memang kalian pengen lanjut S2 lagi di luar negeri, enjoy the process, bakalan nggak cuma hahaha senyum-senyum di Instagram aja, tapi behind the scenes-nya akan banyak banget struggles yang kalian lewati, dan sekali lagi enjoy the process. Oke, banyak banget nih tips and trick dari Kak Zakia yang Sobat Ngulik bisa terapin dari sekarang, kayak research universitas, reach out ke universitasnya, dan jujur sama diri sendiri, terus juga dengerin kata hati. Oke, Sobat Ngulik, nggak kerasa udah lumayan lama kita berbincang-bincang dengan Kak Zakia. Kita juga udah dapat banyak banget ilmu dan insight yang luar biasa bermanfaat, mulai dari persyaratan pendaftaran, kunci-kunci utama, cerita pengalaman, serta tips and trick yang super banyak banget. Sebelum kita pamit, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Zakia yang udah bersedia untuk sharing di episode kali ini dengan topik studi ke Amerika dengan beasiswa bukan cuma mimpi, bersama aku, Kak Nadila, dan juga Sobat Ngulik di rumah. Terima kasih banyak ya Kak untuk kesempatan luar Terima biasanya. kasih Semoga kita kembali. bisa ketemu lagi. Ya. Amin.
Oke. Makasih teman-teman. Oke, untuk Sobat Ngulik, jangan lupa ya follow dan dengarkan podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan tentunya bermanfaat. Tapi yang nggak punya Spotify jangan berkecil hati dulu ya, karena kalian bisa langsung saja tonton Ngopi Podcast ini di YouTube Center of Management dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aku Nadila dari Center of Management dan rekan aku Caca dari Future Star IPB, kami pamit undur diri. See you in the next episode. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!